Lebih mudah untuk beruntung.
siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Nya. Kita angkat satu pujian, Engkaulah perisaiku. Pulihkan jiwaku.
Kalau hari ini kami boleh datang kepadamu, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, karena Engkau Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Banyak badai, banyak pergumulan, banyak permasalahan kami hadapi. Kalau hari ini kami bisa melewati bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau Tuhan yang menggendong kami, yang menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar, membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirman-Mu dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Puji Tuhan, baik, luar biasa ya. Saya percaya hari ini tentunya kita boleh ada sebagaimana kita ada karena berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari satu tema, yaitu tetap berpengharapan ya, di tengah dunia yang tidak pasti. Apakah Bapak Ibu Saudara menemukan kepastian hari-hari ini di tengah kehidupan kita? Saya kemarin dapat video tentang teman-teman kita yang pergi ke Yerusalem, ya, pergi ke Israel. Ada yang baru berangkat juga saudara, ya, nyampe sana tiba-tiba ada perang. Gak ada yang nyangka, gak ada yang berpikir bahwa hal itu akan terjadi. Kalaupun dulu-dulu ada, itu gak di daerah itu, gitu ya, jauh sekali. Yang kemarin ini, ya, lebih dekat saudara. Saya dapat mereka yang sedang di bunker, gitu ya. Ada yang mereka sedang berdoa, mereka doa, begitu ya. Siapa yang menyangka? Gak ada yang menyangka, ya. Berangkat dengan sukacita, ya, dengan menikmati liburan di sana. Tiba-tiba sampai sana menghadapi situasi seperti itu dan belum tahu kapan bisa pulang. Saudara, dalam hidup ini ada banyak hal yang kita nggak ngerti. Ada banyak hal yang kita juga nggak tahu terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang tidak pasti, saudara. Ya. Dan bagaimana kita tetap bertahan dalam kehidupan ini? Belum lagi kemarin ada yang bilang ketahanan Indonesia itu kira-kira ya 21 hari, saudara, dengan kondisi perang seperti ini. Terus piye gitu? Terus gimana saudara menghadapi situasi seperti itu? Nah, kita bersyukur saudara firman Tuhan terus berbicara dalam kehidupan kita. Dalam Roma 15 ayat yang ke-13 ini akan mengingatkan kita dan meneguhkan kita. Dikatakan saudara, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, ya, dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Selain di satu firman Tuhan yang tentunya boleh mengingatkan dan meneguhkan iman kita. Di mana saudara kalau kita melihat kehidupan zaman kita sekarang, sekali lagi kita hidup di tengah ketidakpastian. Berita yang kita dengar setiap hari seringkali membuat kita menjadi gelisah. Betul nggak saudara? Ya? Tadi pagi saya dikasih tahu sama istri, Pak, SPBU banyak yang ngantri katanya. Ngapain? Ya mungkin karena takut stoknya habis. Saya bilang, nah, kalau kita sekarang semuanya kayak gitu, apa nggak mempercepat? Saya bilang, toh kalau sudah waktunya habis ya kan semua, dan nggak sendiri, betul nggak saudara? Iya toh. Listrik padam dan lain sebagainya, nggak sendiri juga kan? Tetap ada hal-hal. Nah saudara, hal-hal demikian sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak khawatir, tidak gelisah dengan hal-hal yang demikian, tapi bisa jadi ada di antara kita yang khawatir tentang masalah ekonomi. Ya, ekonomi hari-hari ini banyak orang juga nggak mudah menghadapinya. Jangankan berkembang Pak, bisa bertahan saja itu sudah baik. Ya. Sekarang barang banyak, minat pembelinya yang kurang, sampai orang tuh obral begitu ya. Supaya apa? Laku. Nah ini yang terjadi saudara. Ada juga yang bergumul saudara tentang apa? Masalah kesehatan. Yang bergumul akan kesehatan. Ya, belum lagi ya siliwerannya kalau kita buka media sosial. Hati-hati dengan kepala sakit katanya.
sering dan berulang kembali. Nah, bisa jadi itu menjadi sumber penyakit, ya. Kepala sakit, ya, perut mulai mual, begitu ya, badan terasa lemas. Bisa jadi saudara orang jadi khawatir. Dia lupa kalau dia belum sarapan. Orang belum sarapan kan ciri-cirinya begitu juga ya. Kepala pusing, bawaannya mual, badan lemas. Sangat mungkin. Tapi kalau situasi kondisi membuat orang jadi tambah cemas. Begitu. Ya. Ada juga orang yang memiliki pemikiran tentang apa? Masa depan. Ini ke depan dia. Apa yang akan terjadi? Gak ada seorang pun yang tahu masa depannya, saudara. Ya, saya sih sudah melewati. Tapi gimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Apalagi dengan sekarang ya, saudara, biaya pendidikan itu gak murah. Ngeri ya rasanya. Tetapi kan ada biaya pendidikannya gratis, Pak, betul. Tapi ya tahu sendiri Pak lah, kalau yang gratis itu kayak mana gitu ya. Nah, saudara, kadang itu menjadi ketakutan, kegelisahan. Tapi sampai hari ini pun Tuhan tetap memelihara hidup kita selalu. Ada juga yang sedang bergumul dengan masalah keluarga. Saya baru-baru dapat chat dari satu teman. Dia buka satu usaha. Wah, selamat ya, saya bilang. Iya Kak, makasih katanya. Dia paling kayak ini bisa menghibur hatiku Kak. Loh kenapa? Ya kemarin suamiku sempat mengecewakan aku. Inilah upaya dia untuk menghibur hatiku kan. Dibukakan warung bakso menghibur kan. Kenapa? Terus nanti ada waktu kita cerita. Oke, saya bilang. Soalnya ada banyak yang bergumul dengan keluarga. Ada juga orang yang bergumul tentang pekerjaan. Ya, hari-hari ini juga nggak mudah saudara untuk kita bekerja. Kalau hari ini kita bisa bekerja saudara capek, bersyukur. Karena capeknya karena bekerja. Ada orang saudara capek dari bekerja. Saudara bisa bayangkan situasi kondisi. Ada juga orang yang bergumul dalam pelayanan. Ini dari pelayanan ini juga kadang nggak mudah saudara. Ya, apalagi dengan bertambahnya usia. Ya. Teman-teman hamba Tuhan juga kadang bergumul. Ya kan ada juga hamba Tuhan itu kan tidak tetap. Ya. Ada yang kontrak misalnya. Hari-hari itu terjadi saudara. Artinya saudara ada banyak orang mengalami berbagai tantangan, pergumulan, di mana semuanya itu saudara tidak ada yang pasti dalam hidupnya. Dunia ini juga berubah dengan sangat cepat. Kalau saudara perhatikan ya, hari-hari ini dunia bergerak cepat sekali. Ya. Dulu kita hanya lihat di TV, ya, dan itu hanya di film, pembayaran pakai handphone. Tapi sekarang kita sudah melakukannya. Ya, pembayaran pakai kris. Dulu kan itu hanya film, saudara, belum ada. Tapi ternyata apa? Itu sudah dekat dengan kita. Ternyata sekarang. Ya. Dulu belanja harus datang ke tempat. Sekarang online, bahkan murah. Beberapa hari ini kami itu bayarin paket, saudara. Paketan kiriman. Harganya murah. 2.000, 2.500, 3.000. Tak cek namanya siapa ya? Nana. Udah bisa pesan paket saudara. Harganya berapa? 2.000. Saya mikir nih ongkos kirim aja berapa? Marketingnya udah berapa? Dan itu real. Bayangkan 2.000. Sampai bapaknya saya tanya, Pak udah dibayar? Belum Pak, berapa? 2.000. Bayangkan saudara. Saya ngobrol sama istri, ini harus kita kontrol. Hari ini 2.000, besok nggak tahu kita, apalagi udah tahu. Dulu yang bisa belanja sama emak. Sekarang anak kecil udah bisa, saudara. Bayangkan kalau kita gak jaga, apa nggak ngeri gitu ya? Sampai istri langsung mengubah aturan handphonenya, harus pakai wajah sekarang. Ya, kalau enggak, twing masuk keranjang dulu ya kan. Apalagi kemarin baru 33 ya kan. Twing entar lagi pakai pasti banyak tuh. BC pakai katanya. Saudara, hari ini begitu cepat. Ya kan? Bahkan kita belanja di dalam kota
sama kita belanja di luar kota jauh lebih cepat nyampainya kalau kita belanja di luar kota. Apalagi posisi kita di sini, barang itu dikirimnya ke Kudus dulu, sampai Kudus ke Demak, Demak baru Meranggen, dari Meranggen baru ke sini. Bagaimana saudara? Ini beli barang di Semarang. Tapi kalau kita dari luar kota, langsung dia. Sebenarnya itu terjadi begitu luar biasanya percepatan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang akhirnya hidup dalam ketakutan. Kenapa? Ada banyak hal yang berubah. Hari ini kita terasa aman, tapi besok siapa yang tahu? Semuanya bisa berubah. Perubahan ini juga membuat orang bisa mengalami namanya apa? Kehilangan pengharapan. Kenapa? Kan gak ada yang tahu. Hari ini aku mungkin masih sehat, besok siapa yang menjaga? Hari ini aku masih bekerja, besok siapa yang menjaga? Gak ada yang tahu, saudara. Semuanya bisa berubah. Namun, sebagai orang percaya, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa harapan kita tidak bergantung pada keadaan dunia. Ingat ya, pengharapan kita tidak bergantung pada keadaan dunia, tetapi pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Sebenarnya harapan kita. Hari ini kita mau bergantung pada apa? Semuanya bisa berubah. Mau berpengharapan kepada orang bisa berubah. Orang bisa berubah. Kita mau berharap dengan uang. Kemarin tuh saya nonton satu tayangan di Zimbabwe, kalau nggak salah itu nama negaranya. Harga mata uangnya, saudara, sampai nggak laku. Pagi itu bisa 200.000, siang bisa 400.000, harga barang yang sama. Sore bisa 400.000, sampai untuk beli barang, saudara, itu hitungannya triliunan. Akhirnya nggak laku uangnya, saudara, nggak ada nilainya lagi. Saya lihat ini ngeri ya sampai kayak gitu. Akhirnya apa? Harus berganti mata uang. Saudara, nggak ada yang pasti dalam hidup ini. Tapi percayalah saudara, di dalam Tuhan kita menemukan kepastian dan tidak ada yang berubah. Firman Tuhan mengingatkan kita semua. Di dalam Roma tadi dikatakan semoga Allah sumber pengharapan. Ada beberapa orang sempat bertanya kepada saya, Pak, kok semoga sih? Apakah ini artinya mudah-mudahan? Saudara, dalam terjemahan yang lain, kata semoga ini memang tidak dimunculkan, tapi lebih kepada satu penekanan. Ketika kamu berdoa, ya doa, harapan itu hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah adalah sumber pengharapan. Ya, di beberapa terjemahan itu menggunakan kata berdoalah, mintalah, begitu ya. Dan di LAI itu masih menggunakan kata semoga. Ada satu harapan. Tapi ini adalah satu hal yang kita yakini bahwa ini satu kebenaran, saudara ya. Kata sumber pengharapan artinya Tuhan yang menjadi harapan kita. Dan di sini kita tahu berarti pengharapan kita bukan berasal dari uang, ya, bukan juga dari jabatan, bukan juga dari situasi yang stabil, tetapi dari mana? Tuhan sendiri. Karena saudara, kalau kita melihat kehidupan zaman sekarang, masih banyak orang pengharapannya itu adalah di materi. Aku tuh merasa tenang, aku tuh merasa nyaman kalau uangku banyak. Uang bisa habis. Ada orang bergantung pada sebuah jabatan tertentu. Wah, sekarang jabatannya bagus, otomatis pendapatannya bagus. Tapi siapa yang menjamin jabatan akan terus ada? Gak ada saudara yang bisa menjamin. Demikian juga dengan situasi. Kadang kita berpikir situasi hari ini baik-baik saja, tapi siapa yang tahu? Situasi bisa berubah seketika. Bencana alam misalnya. Pernah melihat situasi bencana alam? Tsunami, ya kan? Dalam hitungan detik, saudara. Detik tuh. Uang gak ada lagi nilainya, nyawa sudah gak ada lagi harganya. Semua bisa terjadi. Kalau kita menjadikan itu pengharapan kita,
tidak punya uang, berarti kita nggak bisa hidup. Ketika kita tidak lagi memiliki jabatan, berarti kita nggak bisa hidup lagi. Kan bisa. Jika semua itu menjadi sumber pengharapan kita, nggak heran kita akan kehilangan yang namanya pengharapan di dalam hidup kita. Kayak Pak Kris ya kan, kita masih punya harapan walaupun hujan. Selama masih ada harapan, saudara ya, hujan badai itu bukan penghalang. Ya. Jika sumbernya adalah Tuhan, maka harapan kita tidak akan pernah habis. Satu kebenaran saudara yang kita dapat temukan, dunia bisa tidak pasti, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Ini penting saudara. Dunia banyak ketidakpastiannya, tapi Tuhan itu harus kita tahu, Dia tidak pernah berubah. Apakah Tuhan pernah berubah, saudara? Pernah? Dulu, sekarang, sama. Ya. Orang bisa berubah, ekonomi bisa berubah, kesehatan, pekerjaan bisa berubah. Ya, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Ini satu kebenaran yang kita sadari, saudara. Satu kali saudara ada satu cerita seorang bapak-bapak, ya, dia udah kerja saudara 20 tahun di sebuah perusahaan yang sangat besar. Semua terasa aman saudara. Ya, bapak ini bekerja dari 20 tahun, semuanya terasa aman. Tentunya gaji juga sudah stabil ya, udah kerja 20 tahun. Kehidupan keluarga juga terjamin. Sampai suatu hari saudara, perusahaan si bapak itu mengalami krisis yang besar di mana dia bekerja. Dalam waktu singkat, banyak karyawan yang diberhentikan, termasuk si bapak ini saudara. Pak Joko. Oh iya Pak Joko ya bilang gitu ya, berapa gereja kita. Nah saudara, dalam waktu singkat banyak yang diberhentikan, termasuk dirinya. Hari itu kemudian dia pulang ke rumah dengan hati yang sangat berat, saudara. Berat sekali. Ya duduk lama sebelum dia masuk ke dalam rumahnya. Karena tentunya nggak mudah ya untuk menyampaikan hal itu kepada keluarga. Dia sempat bergumam dalam hatinya, bagaimana masa depan keluarga saya. Mungkin dirinya tidak dipikirkan, tapi dia memikirkan istrinya. Dia memikirkan anak-anak. Bukan situasi yang mudah untuk bapak ini bisa masuk ke rumah saudara. Sampai akhirnya ketika dia ketuk pintu rumahnya, anaknya yang keluar. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh anaknya? Papa pulang. Saudara bisa bayangkan ketika kita dalam ketakutan, kecemasan, ketidakpastian, dan pulang disambut oleh anak kita dan anak kita berkata, Papa pulang. Nggak nambah itu air mata. Ya kita tahu posisinya itu nggak mudah. Anak kita punya pengharapan kepada kita. Tapi menjadi pertanyaannya, saudara, apakah si anak itu tahu apa yang sedang dialami oleh papanya? Ya, tapi yang pasti anak itu tahu bahwa papanya ada. Saudara, kalau kita melihat kisah ini, tentunya kita diingatkan. Mungkin pekerjaan si bapak ini bisa hilang, tapi dia tahu Bapak di surga tetap ada. Saudara, dunia bisa berubah, situasi berubah. Ingat, Tuhan tidak berubah. Semua bisa hilang, pasangan bisa meninggalkan kita, pekerjaan bisa lepas dari tangan kita. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Segala sesuatu bisa berubah. Oleh sebab itu saudara, inilah alasan kita kenapa kita menjadikan Allah sumber pengharapan. Karena Dia adalah pengharapan di dalam hidup kita. Dalam Roma yang kita tadi baca, kita juga diingatkan Dia adalah sumber pengharapan. Yang dikatakan Dia akan memenuhi kamu dengan segala
sukacita, dan damai sejahtera di dalam iman. Saudara, ini satu kebenaran yang luar biasa. Pertama adalah sumber pengharapan itu. Ketika kita memiliki pengharapan di dalam Dia memberikan apa, saudara? Dia memberikan sukacita. Dia memberikan apa? Damai sejahtera di tengah pergumulan. Ayat ini menarik ya, saudara ya. Kenapa? Allah tidak berkata Tuhan menunggu semua masalah selesai, ya, baru Dia memberi damai. Tidak. Justru Dia memberi sukacita, damai sejahtera di tengah pergumulan. Luar biasa. Bagaimana saudara kita bisa melihat Allah bekerja dalam kehidupan kita di tengah pergumulan yang kita hadapi? Bagaimana kita bisa melihat damai itu, saudara, di tengah kita menghadapi masalah? Bagaimana kita bisa merasakan sukacita di tengah pergumulan? Tidak mudah. Damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan bukan berarti kita hidup tanpa masalah, saudara. Sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu justru di tengah masalah, dan kita bisa merasakan. Itulah yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Ilustrasinya, saudara, seperti seekor burung begitu ya, dan dia berteduh, saudara. Di mana di sekitarnya itu, saudara, terdengar suara air terjun yang begitu deras, saudara. Suara gemuruhnya sangat deras, tetapi saudara lihat di balik itu, saudara, ada celah ya, yang kecil begitu. Bagaimana burung ini, saudara, bisa tidur dengan tenang. Suasananya tidak berubah, kondisinya tetap sama, tapi dia tetap bisa tenang. Ini yang disebut dengan apa, saudara? Sukacita, damai sejahtera. Sukacita kita, saudara, bukan tanpa masalah hidup ini. Damai sejahtera yang kita alami bukan berarti kita nggak ada pergumulan. Sekalipun saya harus menghadapi pergumulan, sekalipun saya harus menghadapi masalah, saya tetap mau mengalami sukacita. Karena sukacita tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sukacita kita itu pemberian dari Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu juga nyata. Nah, itu dia. Waktu Dia tinggalkan kita, Dia katakan apa? Dia meninggalkan apa? Damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Allah berikan itu berbeda dengan dunia. Kalau dunia memberi damai sejahtera itu seperti kalau kita haus makan es krim. Enak memang, tapi setelah itu selesai. Dan kita mencari lagi. Tapi ketika Tuhan yang kita jadikan sebagai sumber sukacita dan damai sejahtera itu dalam hidup kita, apapun yang terjadi, saudara, kita tetap bisa berkata, Tuhan itu baik. Kita bisa nggak sampai hari ini tetap berkata di tengah pergumulan bahwa Tuhan itu baik? Saudara, nggak mudah loh tetap berkata Tuhan itu baik di tengah masalah yang kita hadapi. Nggak mudah kita bisa berkata bahwa Tuhan itu memberikan sukacita dan sejahtera. Tapi firman Tuhan menegaskan dalam Mazmur 46 ayat kedua berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara pernah nggak mengalami yang namanya kesesakan dalam hidup ini? Mau ngomong nggak bisa, mau cerita kepada siapa? Beban itu rasanya berat banget. Dan tiba-tiba ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara mulai akan satu pujian, saudara mulai menyembah Tuhan. Dan ketika saudara menyembah Tuhan, saudara sadar, saudara punya Tuhan. Di tengah situasi kondisi seperti itu pun Dia tidak tinggalkan kita, dan Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan di sana saudara mengalami yang namanya damai sejahtera. Sulit memang kita akan membayangkan sukacita damai sejahtera di tengah pergumulan, saudara, kalau kita nggak pernah mengalami pergumulan, bukan? Tapi kalau kita yang pernah mengalami pergumulan, masalah yang berat, bahkan kita nggak ngerti apa yang akan terjadi esok hari, dan saudara bisa datang kepada Tuhan, itu satu hal yang luar biasa, saudara. Dan saya percaya ceritanya akan berbeda, sama kayak orang penginjilan, orang yang
mungkin dulu gak kenal Tuhan, tiba-tiba kenal Tuhan. Waktu dia cerita tentang Tuhan akan berbeda ketika kita lahir di tengah keluarga Kristen. Aku kok gak ngalamin Pak ini? Papa mamaku Kristen, aku lahir di keluarga Kristen. Kok aku kayaknya gak bisa ngalamin sesuatu yang beda ya tentang Tuhan. Kayaknya ikut Tuhan ya gitu-gitu sih dari kecil sama kayak hari ini. Saudara, sangat mungkin terjadi. Sangat. Tapi bagi kita yang mengalami dulu, kita gak kenal Tuhan, tiba-tiba kenal Tuhan, hidup dipakai Tuhan luar biasa, itu berbeda sih. Tapi kan bukan hanya satu kisah Tuhan itu mengukir, saudara. Ada banyak cerita yang Tuhan pakai, peristiwa yang Tuhan izinkan. Sekali lagi, sukacita dan sejahtera yang Tuhan izinkan bukan berarti tanpa masalah, bukan tanpa pergumulan. Sekalipun kita menghadapi semuanya, ingat, selagi Tuhan bersama dengan kita, kita tetap bisa menikmatinya. Contoh sederhana, ketika saudara malam hari tidur, apa satu poin doa yang biasanya gak ketinggalan? Kalau saudara doa mau tidur, ada satu poin yang biasanya gak ditinggalkan, apa? Jaga, lindungi, terus bangunkan kami kembali besok. Saudara tahu malam itu apa yang terjadi? Gak ada yang tahu kan? Tapi saudara masih punya keyakinan dan percaya bahwa besok pasti akan bangun. Itu pengharapan kita sekarang. Kita gak ngerti saudara malam itu apa yang akan terjadi, gak ada yang tahu. Ya, apalagi dengan situasi kondisi kota kita hari ini ya, anginnya kenceng ya, ngeri. Kalau udah angin, kemarin itu banyak pohon tumbang, hampir 20 pohon. Kalau saya baca yang di jalan ini, di jalan ini, di jalan ini, ada lagi yang atap parkiran itu ya, sampai naik. Ada asbes rumah terangkat, ngeri sih. Bayangkan saudara lagi tidur malam-malam gitu ya kan, terangkat gitu ya. Apa nggak ngeri gitu saudara? Siapa yang terbawa mimpi saya? Ngeri kan saudara? Tapi saudara dengan yakin waktu berdoa, bangunkan kami besok pagi ya Tuhan dengan tubuh yang segar. Itu pengharapan saudara. Dan saudara tahu, kalau saudara diberikan nafas kehidupan sampai pagi hari, berarti ada rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak meninggalkan. Masalahnya tetap ada saudara, dan saudara bisa tetap menjalaninya. Yang saudara tahu, bukan kuat gagah saya, tapi karena Tuhan yang memampu. Pengharapan orang percaya saudara tidak pernah mengecewakan. Kita berpengharapan pada orang bisa kecewa. Saya pernah berharap pada seseorang. Ya, saya berharap sih dia bisa. Semoga dia bisa. Sampai akhirnya ditinggalkan. Saudara bisa bayangkan, kita udah punya harapan yang luar biasa, tapi pada akhirnya kita ditinggalkan. Itu nggak mudah, saudara. Itu manusia. Dan berapa banyak orang hari ini kecewa kepada manusia. Tapi yang salah bukan mereka, kita. Karena kita berharap kepada mereka. Sebab itu saya dari situ saya belajar. Pengharapan hanya kepada Tuhan. Kenapa? Pengharapan kita sebagai orang percaya tidak pernah mengecewakan. Ketika kita berharap ya pada uang, ingat ekonomi bisa runtuh. Ketika kita berharap pada manusia, manusia bisa mengecewakan. Ketika kita berharap pada kekuatan diri sendiri, kita juga harus ingat diri kita sendiri juga terbatas. Ingat saudara, itu terbatas. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena Tuhan selalu setia. Ini luar biasa saudara. Jadi saudara, ketika saudara tidak punya pengharapan, ingat Tuhan, supaya saudara punya pengharapan. Suatu kali seorang hamba Tuhan, dia berkunjung ke satu rumah jemaat saudara. Ya. Si bapak ini berkunjung ke rumah jemaat, dia mengunjungi karena bapak ini sudah lama sakit saudara. Kemudian hamba Tuhan ini bertanya kepada si bapak ini, Bapak, apakah Bapak tidak takut menjalani hari-hari ini? Kemudian si bapak itu dengan tenang saudara menjawab, saya memang
bagaimana masa depan saya di dunia ini. Tetapi saya tahu siapa yang memegang masa depan saya. Saudara, ketika kita mendengar kisah ini tentu ini gak mudah. Kadang kita berpikir ketika kita melihat orang yang dalam kondisi kritis, ketika mereka dalam kondisi terpuruk, begitu ya, seolah-olah selesai. Tapi ternyata mereka tidak. Karena mereka tahu siapa yang memegang masa depan mereka. Itulah saudara pengharapan yang sejati. Kita memang nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi dengan anak-anak kita ke depan. Tapi pengharapan kita, kalau Tuhan melihara saya juga percaya Tuhan juga akan melihara anak-anak saya. Baru kemarin kami mendengar satu kabar berita teman hamba Tuhan. Waktu saya pelayanan di Siantar, memang saya nggak ketemu lama, saya ketemu 1-2 kali waktu saya pulang ke sana. Jadi dia pelayanan di Sumatera, kemarin ada sidang sinode ya, di wilayah Kalimantan. Dalam perjalanan dia upload semua media sosialnya. Bahkan malam itu dia masih upload. Pagi itu pun masih foto bersama dengan teman-teman yang mau persidangan. Waktu persidangan mau dimulai, tiba-tiba Tuhan panggil dia pulang. Kagetlah semua orang. Karena itu terjadi. Istri saya cukup mengenal hamba Tuhan ini, dia cerita, Pak, om ini dipanggil Tuhan. Ada anak? Ada masih. Saya langsung ingat dengan diri saya. Iya ya. Kalau Tuhan panggil saya kayak mana? Sempat terpikir, anak-anak saya masih kecil. Gimana nanti? Tapi waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya diingatkan kembali. Tuhan kok yang biarkan hidup kita. Tanpa saya pun, kalau memang Tuhan kehendaki, bisa nggak Tuhan pelihara? Artinya, ada saya, nggak ada saya, nggak pengaruh bagi Tuhan. Kalau masih ada, ya puji Tuhan, Tuhan percaya. Tapi kalaupun nggak ada, Tuhan sanggup memelihara. Coba kita perhatikan. Jika satu keluarga kehilangan kepala keluarga, apakah Tuhan tinggalkan? Tidak. Tuhan pelihara. Ketika Tuhan memanggil salah seorang orang tua di dalamnya, apakah Tuhan membiarkan? Bukan karena orang tua kita, tapi karena Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih kasih orang tua kita, puji Tuhan. Tapi kita sebagai orang tua, saudara, jangan pernah takut. Kalaupun kita nggak ada, Tuhanlah yang akan memelihara mereka. Ini iman pengharapan saudara. Nggak enak, nggak mudah ya. Tapi inilah pengharapan kita di dalam Tuhan. Tanpa kita pun, Tuhan sanggup memelihara kehidupan keluarga kita. Nah saudara, kita bersyukur karena Roh Kudus yang menguatkan pengharapan itu di dalam hidup kita. Dan oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya pengharapan kita tidak berasal dari kekuatan kita sendiri, di mana ada hari-hari di mana iman kita terasa lemah, ada hari di mana kita merasa lelah. Tapi ada hari di mana kita bertanya, Tuhan, sampai kapan ini terjadi? Saudara pernah bertanya, berapa lama lagi Tuhan kondisiku seperti ini? Berapa lama lagi Tuhan kesehatanku seperti ini? Berapa lama lagi Tuhan ekonomi keluarga kami hari ini kami hadapi seperti ini? Ingat sekali, masih ada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Dia akan menguatkan, meneguhkan, bahkan akan mengangkat kita kembali. Sudah bisa membayangkan seperti seorang ayah di tengah kegelapan yang menggandeng tangan anaknya. Apakah anaknya takut? Dia percaya karena dia punya papa ada di sana. Itulah pengharapan kita. Demikianlah Tuhan memegang tangan kita. Tuhan tidak hanya memberi janji, tapi Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ini pengharapan kita semua. Tuhan sumber pengharapan kita, sekalipun kita ada di tengah dunia yang tidak pasti. Mari kita saudara merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin hari-hari ini kita sedang bergumul saudara dengan keuangan. Ya, tidak mudah.
Uang memang kita butuhkan. Tapi ingat, uang bukan segala. Tapi kan kalau nggak ada uang kan ya repot, betul. Tapi jangan itu jadikan sumber pengharapan kita. Tuhan bisa nggak pelihara kita? Tapi kan biaya sekolah butuh, Pak. Bensin juga butuh dibeli. Saudara, betul kita butuh. Tapi jangan sampai kita bergantung kepada ini. Enggak sebanding dibandingkan Tuhan dengan uang. Kalau kita mau bergantung dia. Banyak orang gagal di sini. Dia lebih sibuk di sini dibanding dia kepada Tuhan. Tuhan jauh lebih daripada segala sesuatu. Ingat, kejatuhan manusia pertama bukan karena dia makan buah, tapi karena apa? Dia meragukan firman Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan memelihara hidup kita, jangankan uang, nyawanya aja dia udah berikan. Kalau sampai nyawanya saja dia berikan, apakah uang masih menjadi sesuatu yang sulit untuk Tuhan berikan? Mestinya tidak. Artinya jangan sampai ini menjadi prioritas kita, sedangkan Tuhan di nomor sekian. Atau kita terlalu beban memikirkan masa depan keluarga, berjuang demi kesehatan, merasa lelah dengan hidup, sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai saudara. Memang ketika kita datang pada Tuhan, masalah gak langsung selesai. Tapi paling tidak saudara masih punya pengharapan dan tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kita butuh, tapi percaya Tuhan sanggup mengerjakan semua itu di dalam hidup kita. Bukankah Tuhan sampai hari ini tetap memelihara hidup kita? Sampai gak berkumpul dengan keuangan, kesehatan, keluarga di bulan Februari. Ada yang gak berkumpul? Tapi sampai hari ini Tuhan pelihara. Kalau kemarin Tuhan pelihara, hari ini Tuhan pelihara, besok kita Tuhan pasti juga akan pelihara. Ingat saudara, Allah adalah sumber pengharapan. Bukan keadaan, bukan manusia, bukan dunia, tapi Tuhan sendiri. Dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 mengingatkan kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu saudara, Tuhan mengundang kita untuk kembali berpengharapan hanya kepada-Nya. Walau dunia tidak pasti, ingat, Tuhan tetap setia. Walaupun jalan di depan tidak jelas, ingat, Tuhan memegang masa depan kita. Tuhan akan memenuhi kita dengan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang melimpah. Dan doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau sumber pengharapan kami. Ampuni kalau seringkali kami lupa bahwa Engkau adalah sumber sukacita dan sejahtera dalam hidup kami. Ampuni kalau kami lebih mengutamakan hal-hal yang lain dibandingkan Engkau, sehingga terus kami mengejarnya. Hari ini Engkau mengingatkan kami. Kami tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami, tapi kami percaya Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh tetap berpengharapan kepada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa saudara untuk jemaat tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Gak mudah situasi kondisi hari ini, ya. Semoga tetap berpengharapan. Ini doa kita. Nanti mulai barisnya Cornelius sampai Bu Yuli ya, sampai yang belakang CI itu berdoa untuk poin yang pertama. Mulai Nita sampai Bu Nita sampai Bu Nita berdoa untuk ibadah minggu besok, ya. Kiranya jemaat tetap diberikan kesetiaan untuk datang, ya.
bicara tentang hati. Semoga Tuhan menjamah hati sampai kita memiliki kerinduan untuk hadir, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, itu termasuk poin jemaat tetap setia dalam sebuah ibadah dan pelayanan. Doakan besok yang akan melayani, ya, timnya Pak Aji, ya, besok Pak Aji juga tim yang akan melayani. Doakan supaya mereka juga mempersiapkan pelayanannya malam ini, nanti akan latihan, besok akan latihan. Doakan supaya ibadah hari Minggu semua berjalan dengan baik. Bu Susi sampai Bu Indri akan berdoa persiapan untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah, ya, termasuk izin pembangunan rumah ibadah. Ya, ini pengurus yang baru di sana supaya juga tolong yang pertama. Yang di belakang, ya, di belakang berdoa untuk jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan supaya mereka tetap setia, mereka tetap rindu datang beribadahnya. Mulai dari Pak Kris, Pak Bambang, dan ke belakang. Doakan untuk hal itu. Saya akan berdoa untuk doanya yang lain. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau boleh memberkati kami. Hari ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kita berpengharapan di dalam Engkau, karena Engkau lah sumber pengharapan kami. Kami mau berdoa untuk Bu Susi yang ini hadir. Engkau berkati kehidupannya, keluarga, iman yang Tuhan percayakan juga Tuhan kuatkan teguhkan iman. Kami percaya Tuhan yang memelihara. Berkati untuk keluarga yang Tuhan percayakan, untuk keluarga Ivan Tuhan juga berkati, sehingga Ivan dan keluarga juga dalam pemeliharaan Tuhan dalam pekerjaan dengan tanggung jawab baik di Semarang maupun di Surabaya, Tuhan juga yang akan memberkatinya. Kami juga Nita dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, dapatkan ide, kreativitas, sehingga boleh mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dengan talenta. Berkati keluarga Bu Susi dalam setiap pelayanan dan kehidupan mereka. Kau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka dan Kau yang akan menopangnya. Berkati Cornelius juga dalam kesehariannya, kehidupannya di tengah keluarga. Tuhan juga yang memberkati kehidupannya. Berkati orang tua dalam usaha pekerjaannya. Juga Ibu Tere dan juga yang memberkati beserta dengan keluarga dalam usaha pekerjaan. Tuhan juga yang memberkati. Sehingga daripadanya yang Tuhan memelihara keluarga ini. Anak-anak yang Tuhan percayakan sekolahnya, Tuhan juga yang memberkati sehingga anak-anak juga bisa bersekolah dengan baik. Berkati juga Bu Nita dan juga yang memberkati keluarganya bersama dengan suami dan anak-anaknya. Secara khusus untuk Kensa yang sedang tulis tugas akhir, Karensa yang ada di Bali dalam studi, Tuhan juga yang memberkati sehingga keluarga ini juga boleh melihat dan merasakan kasih pemeliharaan Tuhan. Dan juga berdoa untuk Tante Sinta dan juga berkati Tuhan yang menjaga, memelihara. Beberapa hari yang lalu sempat jatuh, tapi bersyukur sudah pulih, dan biarlah Tuhan yang memulihkan kesehatannya sehingga tetap bisa beraktivitas dengan baik. Berkati juga untuk Hakim dalam kesehariannya bersama dengan anak-anak. Dan juga berkati anak cucu mantu dimanapun berada. Berkati kehadiran Hakim juga boleh menjadi berkat di tengah keluarga. Tuhan yang melihara. Berkati Ibu Indri dan juga berkati kehidupannya, pekerjaannya, aktivitasnya bersama dengan suami, anak-anak, orang tua. Tuhan juga yang memelihara hadir di tengah keluarga besar. Bukan hal yang mudah, tapi kami percaya Engkau yang memakai dia untuk menjadi berkat di tengah keluarga. Berkati orang tuanya yang jauh di sana. Engkau tetap menjaga dan memelihara dan memberkati. Berkati juga Pak Kris yang tadi juga bersama-sama dengan kami. Berkati kehidupannya, pekerjaannya. Berkati Ibu Ana juga dalam kesehariannya. Engkau berkati keluarga ini menjadi keluarga yang tulus hidup dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Ibu Ai dan juga yang memelihara kehidupannya, pekerjaannya. Juga Kevin dan juga yang menolong, menyertai dan memberkati. Juga Ibu Rita dan juga berkati. Bersyukur untuk Felix yang sudah menyelesaikan ujian skripsi dan menunggu waktu wisuda. Tuhan juga yang memberkati semua proses nanti berjalan dengan baik. Berkati Henry yang merantau di Jakarta, Tuhan juga yang memelihara. Tuhan yang memberkati. Berkati Pak Bambang sehingga suatu saat juga Pak Bambang boleh datang bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati keluarga kita. Yang juga berdoa untuk tante hari ini dan juga berkati kesehatannya. Beberapa waktu setelah merasakan rasa sakit, Tuhan juga jamah pulihkan, sembuhkan sehingga tante hari ini juga makin hari makin sehat. Berkati anak-anak, menantu, cucu dimanapun berada. Tuhan yang menjaga, baik yang di Jogja maupun yang ada di kota Semarang ini. Berkati Tuhan. Berkati untuk Bu Mulyani juga yang bersama-sama dengan kami yang hadir. Tuhan juga berkati kehidupannya, kesehatannya. Beberapa waktu tangan kakinya agak kurang nyaman, Tuhan juga pulihkan, sembuhkan. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang sempurna. Berkati juga keluarga Pak Bambang, Tuhan yang memelihara.
memelihara dan memberkati. Untuk kegiatan hari-hari sedang memikirkan satu pekerjaan, satu usaha, Tuhan juga yang menolong, memberikan ide, kreativitas yang ada, relasi dengan orang-orang yang dijumpainya. Tuhan juga yang memberkati. Berkati Kenzo yang juga ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan juga yang memelihara. Berkati keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, kiranya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk memberkati, memelihara kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan, biarlah akan menjadi beban pergumulan kehidupan kami. Engkau yang akan campur tangan di dalamnya. Ajar kami tetap berpengharapan di dalam Engkau. Ini doa seru kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Kau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ciptin yang hadir juga, dan juga yang memberkati memelihara, usaha pekerjaannya juga diberkati Tuhan. Tuhan yang pelihara anak, cucu, menantu, suaminya juga Tuhan berkati. Suatu saat juga bersama-sama kami juga memuji memuliakan nama. Ini doa seru kami Tuhan, berkati setiap kami yang hadir dan biarlah kami pulang dalam damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terima berkat yang daripadanya. Biarlah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk kita senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan saat ini sejenak. Amin. Syukur doa malam ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Susi dan juga teman-teman yang sudah melayani malam ini, ada Eva, Bu Rita, Tere, kita ya. Terima kasih untuk pelayanannya dan juga Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nikmati berkat yang sudah disediakan. Kita doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ada makan dan minum yang disediakan oleh anak-anak. Berkati tangan-tangan yang menyediakan, dan juga yang membukakan tingkap langit untuk memberkati kehidupan mereka. Juga setiap kami akan menikmatinya, kami juga menikmati dengan sukacita dan boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat menikmati berkat Tuhan.